Audio Jungle. Halo teman-teman, Paijo Farm diinisiasi untuk media belajar bareng budidaya perairan. Akan ada beberapa playlist level yang akan memudahkan teman-teman belajar. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share agar saya selalu semangat buat konten seputar perikanan. Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan saya di channel saya Paijo Farm. Nah teman-teman sekalian, kali ini saya akan membahas tentang kondisi ruangan dalam budidaya lobster air tawar. Nah teman-teman yang di sini mau mulai atau mungkin sudah mulai, mungkin bisa ambil dari pembahasan kita kali ini. Nah, dari segi ruangan dalam budidaya lobster air tawar itu ada 3 ya. Jadi ada yang di indoor, ada yang di semi outdoor, dan juga ada yang di outdoor. Nah kemudian yang paling bagus yang mana? Yang pasti yang indoor. Kenapa kok yang indoor? Karena yang indoor itu suhunya lebih stabil, lebih hangat gitu ya. Karena memang suhu mempengaruhi. Pada lobster air tawar sendiri, suhu yang baik gitu ya, itu 24 sampai 31 derajat Celcius. Nah, di daerah saya ini itu suhunya dingin, teman-teman. Suhunya dingin. Saya pernah ngukur sampai 17 derajat. Nah, saya kebingungan tuh bagaimana cara ngatasinya. Teman-teman bisa mungkin beli heater ya, pemanas kalau memang daerah teman-teman di daerah dingin, kemudian mempengaruhi kolam teman-teman. Tapi lebih baiknya sih ditaruh di indoor kalau teman-teman ada ruangan yang nggak terpakai, atau memang mau buat ruangan yang khusus untuk budidaya lobster. Nah untuk saya ini kondisinya semi outdoor ya. Jadi di atas ada atapnya, asbes, tapi nggak tertutup. Nah kemudian bagaimana mengatasi tadi menyetabilkan suhunya? Nah saya di sini pakai tanaman air. Teman-teman bisa cari di internet mungkin kalau mau beli. Ini Wolvia, saya ada Wolvia, kemudian ada apu-apu, kemudian di sini juga ada yang kecil-kecil ini, ada Azolla. Nah teman-teman bisa cari di internet. Fungsinya tanaman ini adalah untuk menyetabilkan pH, kemudian juga termasuk membuat suhunya terjaga gitu. Teman-teman juga bisa membuat memakai jaring paranet teman-teman. Jadi teman-teman kalau ada, bukan yang ini ya, tapi yang kalau teman-teman tahu jaringnya itu seperti karung goni warna hitam. Nah seperti itu, teman-teman bisa pakai itu untuk menjaga kehangatan kolam teman-teman, apalagi kalau outdoor gitu ya. Karena kalau outdoor pasti kena hujan. Nah itu yang menjadi kendala. Jadi kalau teman-teman di daerah dingin, lebih baik jangan outdoor gitu ya. Lebih baik mungkin semi bisa, atau mungkin di indoor. Nah kalau outdoor yang menjadi kendala adalah saat terkena hujan gitu kan. Nah teman-teman untuk mencegah pH-nya naik turun, nah teman-teman bisa pakai yang tadi saya bilang, tanaman air gitu ya. Tanaman air, kemudian paranet, sambil dicek ya kondisinya. Biasanya untuk air yang pH-nya itu
naik gitu ya, itu ada tanda-tandanya. Nah, biasanya ada busa-busa gitu ya, busa-busa seperti ini. Nah teman-teman, busanya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini biasanya tandanya pH-nya naik. Akan tetapi kalau yang punyaku ini itu bukan karena pH teman-teman, tapi karena aku pakai nutrisi. Nah, aku pakai nutrisi untuk probiotik ya. Jadi teman-teman bisa pakai probiotik juga untuk menyetabilkan pH, kemudian mengubah sisa pakan tadi biar enggak jelek ke lobsternya. Kemudian kalau teman-teman habis ngasih probiotik seperti ini atau nutrisi ya, biasanya memang ada busa-busanya gitu ya. Kemudian kalau termasuk juga kalau teman-teman ngasih garam ke kolam teman-teman, mungkin karena penyakit atau apa teman-teman ngasih garam, nah itu biasanya juga ada busa-busanya seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman nggak ngasih probiotik ataupun garam, kok ternyata ada busa-busanya seperti itu, maka itu tandanya pH-nya naik teman-teman. Jadi teman-teman harus segera untuk ganti air ya kan, untuk ganti air. Atau misalkan kalau teman-teman punya pH down, beli di toko, teman-teman bisa pakai pH down itu, cairan ya bentuknya. Nah, tapi saran saya sih lebih baik diganti airnya. Terus kemudian setelah itu ketinggian air juga mempengaruhi ya teman-teman. Jadi ya secara logikanya kalau semakin tinggi maka akan semakin sulit untuk dingin gitu ya, karena harus lebih banyak airnya yang didinginkan gitu ya. Kemudian juga termasuk dalam hal racun. Jadi kalau airnya semakin tinggi, racun juga semakin sulit untuk menyebar. Tapi kalau teman-teman terlalu rendah, itu takutnya nanti ada racun sedikit maka menyebarnya cepat. Kemudian termasuk juga suhu. Jadi suhunya gampang berubah-ubah mengikuti suhu udara gitu ya. Nah, kemudian untuk tingginya sendiri itu teman-teman bisa diatur dari ketinggian 25 cm sampai 30 cm. Itu bagus buat lobster air tawar. Nah, cukup segitu ya teman-teman untuk kali ini. Ini kondisi kolam saya yang semi outdoor. Jadi kalau teman-teman punya kolam atau mau bikin kolam, itu diperhatikan. Kalau misalkan ada ruangan itu lebih bagus di indoor karena suhunya lebih stabil. Kalau misalkan nggak ada, kalau diperhatikan juga kondisi daerah teman-teman, apakah kondisinya dingin gitu ya, dinginnya itu sampai berapa. Jadi kalau lobster air tawar itu suhunya antara 24 derajat sampai 31 derajat Celcius gitu ya teman-teman. Nah ya, pengalaman saya juga teman-teman, perlu saya sampaikan bahwa saya pernah menghadapi kematian gitu ya, kematian massal gara-gara suhunya dingin. Waktu itu saya ukur di angka 19 derajat, jadi itu sangat dingin sekali waktu itu malam, dan itu banyak yang mati. Mungkin yang kecil-kecil ya terutama, karena memang belum begitu kuat, tidak seperti yang sudah besar-besar yang mungkin sudah bisa survive di udara, di suhu seperti itu. Tapi yang kecil-kecil itu banyak yang mati. Seperti itu ya teman-teman. Dan untuk shelter, pastikan
bagusnya sih 2 kali dari jumlah lobster gitu ya. Tapi kalau nggak bisa sih 1,5-nya nggak apa-apa. Akan berbeda lagi kalau teman-teman pakai kolam semen. Nah, kalau teman-teman pakai kolam semen itu suhunya juga cenderung tidak berubah, karena itu tadi semen itu hangat, jadi nggak seperti terpal yang itu tipis sehingga dia gampang sekali terpengaruh oleh suhu udara. Gitu ya teman-teman. Apalagi ini kalau teman-teman airnya mengalir gitu ya. Ini kalau teman-teman bisa airnya mengalir, dalam artian mengalirnya itu bukan pakai filter ya, tapi mengalirnya air baru, maka itu akan lebih bagus, karena itu tadi pH-nya cenderung stabil terus, kemudian kotorannya juga cenderung sedikit, kemudian juga suhunya normal gitu ya. Gitu teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang penasaran nih, kok saya pakainya cuma aerator saja gitu ya, kok nggak pakai filter. Nah, tonton di video selanjutnya. Oke. Kalau gitu terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa dan salam capit.